Anda kembali bergabung di Liputan Pagi yang disiarkan dari ruang redaksi kami lantai 9 SCTV Tower Senen City, Jakarta. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankannya. Dan ini kita kembali dengan informasi dari dunia korupsi hukum, nih, korupsi hukum. Apa nih, Beverly? Dan Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Jakarta kemarin menyidangkan 2 tersangka kasus suap Kepala SKK Migas, Rudy Rubiandini dan orang dekatnya Devi Ardi. Nah, dalam persidangan sudah terungkap hubungan keduanya dengan sejumlah orang dari beberapa perusahaan yang memberikan uang suap kepada keduanya. Kemarin itu kemarin coba nungguin apa udah nyampe atau belum barangnya kan, tetapi pas aku ini udah ngantuk kan, udah nggak bisa teleponan. Sebenarnya kan 250 bang, janji kami kan ke bapak kan, sama bapak kan. Jadi kalau boleh berkenan, ini ada sisa yang 200, bisa diambil kapan ya bang? Boleh, hari ini boleh. Oh iya bang ya, izin bang dikasih tahu tempatnya di mana ya? Mary jangan ditulis-tulis, bahaya. Jangan ditulis-tulis apa bahaya, ketika ada apa-apa di foto wartawan kita kan. Meski jaksa penuntut umum telah memperdengarkan percakapan telepon antara Devi Ardi, pelatih golf, sekaligus perantara suap kepada mantan Kepala SKK Migas, Rudy Rubiandini, Direktur Utama PT Surya Parnaniaga, Arta Mary Simbolon tetap membantah dirinya kenal dengan Devi Ardi dan memberikan uang yang ditujukan kepada Rudy Rubiandini melalui Devi Ardi. Dalam dakwaan, Meris memberikan uang secara bertahap sebanyak 4 kali kepada Rudy melalui Devi Ardi dengan jumlah total $522.500 Amerika Serikat. Adalah fitnah, karena saya tidak pernah kenal beliau, tidak ada hubungan kerja dengan. Ya sudah, berarti saudara tetap pada keterangannya gitu. Iya Pak. Saksi Mary tetap pada keterangannya. Karena saya tidak kenal dan itu bukan suara saya Pak. Cukup. Berbeda dengan Meris, Devi Ardi, pelatih golf sekaligus perantara suap Rudy ini, membenarkan adanya percakapan tersebut. Rekaman tersebut diakui sebagai percakapan antara dirinya dengan Meris. Itu suara saya, Mulia. Para saudara. Memang dengan siapa itu? Dengan Ibu Meris yang mulia. Berarti keterangannya saksi Meris yang menyatakan tidak kenal suaranya, tidak ngerti itu siapa dengan siapa, tidak kenal dengan saudara, itu tidak benar. Ya, yang mulia. Ya. Dalam rekapan percakapan telepon keduanya, Meris meminta bantuan Devi Ardi untuk melobi Rudy agar menurunkan harga gas sebagai bahan baku perusahaan amonia yang keluarganya miliki. Sidang juga mendengarkan kesaksian Simon Gunawan Tanjaya, komisaris PT Kernel Oil, yang dituduh menyuap Rudy Rubiandini agar memenangkan Fosus Energi dalam lelang terbatas kondensat Senipah bagian negara Juni dan Juli 2013 di SKK Migas. $700.000 waktu itu percakapan via Skype Pak, saya dengan Pak Widodo. Oh iya, 700.000 ada cash tangan di Pak Widodo bilang. Jadi ada uang, ini saya harus kembalikan istilahnya kepada Pak Devi Ardi. Simon sendiri telah dipidana 3 tahun penjara karena terbukti menyuap bersama-sama Widodo Ratana Caitong, petinggi Kernel Oil Private Limited di Singapura. Namun hingga kini, aktor utama di balik kasus suap ini belum diketahui keberadaannya. Skolastika Sylvia dan Hengki Rahman melaporkan dari Jakarta. Ya, Saudara Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diani diperiksa oleh KPK sekitar 11 jam kemarin. Dan Saudara, Airin diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Banten dengan tersangka Gubernur Banten Ratu Atut-Kosia yang juga kakak iparnya. Saudara, Airin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Tangerang Selatan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten yang juga menyeret Gubernur Banten Ratu Atut-Kosia. Diperiksa sejak pukul 10 pagi, Airin baru meninggalkan ruang penyidik pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, belasan wartawan sudah menunggu Airin dan Wali Kota Tangerang Selatan ini pun seperti biasa, atau maksud kami tidak menghindar sebagaimana dilakukan pada pekan lalu. Saat dikonfirmasi terkait penyitaan harta milik yang menimpa suaminya, Tubagus Heriwardana alias Sowan, Airin sempat menghindar dan bahkan menangis. Meski singkat, Airin tetap meladeni pertanyaan wartawan. Hari ini saya dipanggil sebagai saksi dari Ibu Atut untuk kasus Alves Banten, dan untuk prosesnya mungkin bisa tanyakan kepada penyidik. Berapa pertanyaan ya? Diperiksa Bu Airin?
Dan saudara, sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Banten terus diperiksa KPK terkait sejumlah mobil yang diterima mereka dari Tubagus Khairiwardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut-Kosia. Sebelumnya sekitar bulan November 2013 mereka membantah sudah menerima mobil dari Wawan. Tetapi satu persatu mobil pemberian Wawan ini kepada mereka kini disita oleh KPK. Mobil CR-V dengan plat khusus B710MED menjadi lebih khusus karena parkir di gedung KPK. 3 inisial terakhir plat mobil yaitu MED menandakan plat ini dipesan khusus oleh empunya yaitu Media Warman, anggota DPRD Banten. Mobil ini diserahkan oleh empunya ke KPK karena diakui adalah pemberian dari Tubagus Khairiwardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut-Kosia yang kini mendekam di tahanan KPK. Kali ini status mobil ini diakui sebagai gratifikasi oleh Wawan. Padahal sekitar bulan November 2013 yang lalu, sang anggota DPRD bersikeras membantah bahwa ia menerima mobil dari Wawan. Bahkan menuding isu pemberian mobil itu adalah fitnah. Kalau yang saya itu fitnah. Ya. Jadi saya menyangkal itu dan tidak benar. Saya telah diberi oleh Wawan 2 mobil. Ya. Tapi jika terbukti itu ada pemanggilan KPK? Ya, siapa yang terbukti panggil? Saya siap dipanggil. Kalau umpamanya iya. Jadi yang menyampaikan isu itu jangan fitnah. Sepanjang isu itu tidak benar, yang memfitnah dapat dosa, pahalanya ke saya. Yang menyampaikan fitnah itu supaya bisa membuktikan juga. Jangan menyebarkan isu itu. Kini masihkah sang anggota DPRD Media Warman menyangkal setelah ia menyerahkan mobil Honda CR-V yang dinyatakan terkait gratifikasi dari adik kandung Ratu Atut? Memberikan keterangan berbeda bagi seorang politisi mungkin biasa terjadi. Tetapi KPK menyatakan terus memeriksa intensif berbagai pihak yang ditenggarai berkaitan dengan suap dinasti Banten. Kalau yang Media Warman yang sekarang mengembalikan itu, kemudian dilakukan penyitaan, kan diklarifikasi hari ini, diperiksa sebagai saksi. Jadi belum ada kesimpulan dia ini terlibat atau tidak. Gitu. Ya sekarang yang sedang didalami adalah pemeriksaan terhadap anggota DPRD Banten. Sebagai apa? Sebagai saksi. Wawan juga diduga memberikan banyak mobil mewah ke sejumlah anggota DPRD Banten. Diduga ada 9 anggota DPRD yang menerima mobil mewah mulai dari Honda CR-V, Jeep Rubicon, Toyota Alphard hingga Mercy. Di mata Ketua Komisi 1 DPRD Banten, akibat gratifikasi mobil dari dinasti Atut dan Wawan inilah yang membuat hingga kini Atut belum digulingkan dari posisinya meskipun sudah menjadi tersangka dan menjadi tahanan KPK. Sikap pimpinan DPR yang sampai saat ini belum mengambil langkah apapun terkait Atut, itu jelas ada indikasi karena pimpinan DPR pernah menerima mobil mewah dari keluarganya Atut. Jadi saya tidak kaget dengan sikap pimpinan DPR seperti itu, karena memang fakta-faktanya ya seperti itu. Tak hanya mencicipi mobil dari Wawan, para anggota DPRD ini juga pernah menonton Formula 1 di Singapura bersama Wawan pada September 2013. Awalnya peristiwa ini juga dibantah dan kemudian terkuak kembali data bahwa peristiwa itu terjadi berbarengan dengan kepergian Atut dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar ke Singapura. Ariel Marandus melaporkan dari Sarang, Banten. Ini masih bicara apa ini sebutannya ulah dari anggota DPRD, tapi bukan Banten, ada di wilayah lain. Kita Beverly. di Papua ini. Apa nih Beverly? Nah ini saudara, seluruh ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang berjumlah 42 orang divonis 1 tahun 3 bulan penjara atas kasus korupsi dana APBD tahun 2011 sebesar 22 miliar. Nah meski telah dijatuhi vonis, majelis tidak memerintahkan penahanan atas mereka. Menyatakan bahwa terdakwa Yosef Jarko Pengadilan Tipikor Jayapura menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan pada Ketua DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri, Wakil Ketua 1 Demianus Iji, Wakil Ketua 2 Robert Nau, dan mantan Sekda Papua Barat Martin Rumedas. Mereka divonis bersalah atas kasus korupsi APBD Papua Barat 2011 sebesar 22 miliar. Selain itu, 39 anggota DPRD Papua Barat semuanya juga divonis bersalah dengan hukuman 1 tahun.
karena majelis hakim berkeyakinan semua anggota DPRD bersalah dalam tindak pidana korupsi. Tetapi dalam amar putusannya, hakim tidak menyatakan kesemua anggota DPRD yang bersalah harus masuk penjara. Inilah alasan dari sang hakim. Pemeriksaan perkara sudah selesai, tidak ada lagi urgensinya untuk tetap menahan. Karena itu maka kalau nanti putusan ini sudah mempunyai kekuatan tetap, maka jaksa penuntut umum langsung bisa mengeksekusi putusan. Akibat korupsi itu apa? Di mana? Ya, saya merasa bahwa saya bukan korupsi. Karena jabatan saya sebagai ketua DPR, masa saya pergi ambil uang di bank di depan umum? Itu taruhan jabatan saya. Kalau saya merasa saya mau korupsi, untuk apa saya tadi kasih tahu depan umum? Walau para anggota dewan mengaku tidak bersalah, hakim menyatakan mereka terbukti korupsi menggerogoti uang negara mencapai 22 miliar rupiah. Dana sebesar itu seharusnya untuk menambah modal perusahaan daerah PT Papua Domerai Mandiri untuk menambah pendapatan daerah. Tetapi dana 22 miliar itu justru dipinjamkan pada anggota-anggota DPRD. Dari Jayapura, Rianto Naim melaporkan. Ini menarik ya BV karena korupsinya tahun 2011 artinya masih aktif. Betul sekali. Majelis hakim mungkin punya pertimbangan kalau di penjara semua nggak ada nih anggota DPRD. Tapi sayang sekali ya kalau sampai tidak ada klausul menyatakan anggota DPRD yang dinyatakan bersalah ini harus masuk penjara. Jadi masih ya sudah sepertinya formalitas begitu saja ya. Nah tapi ini saudara tinggal jaksa penuntut yang bisa melakukan banding atau tidak. Tapi kalau kita mengingat korupsi berjamaah para anggota dewan, ini tidak pertama kalinya terjadi. Baik, kita akan buka catatannya. Di antara tahun lalu sekitar bulan Mei, Pengadilan Tipikor di Yogyakarta juga memvonis sebanyak 32 anggota DPRD Gunung Kidul untuk periode 99 sampai dengan 2004 dengan hukuman penjara sampai dengan 1,5 tahun karena terbukti bersalah untuk korupsi dana tunjangan kesejahteraan yang merugikan negara sampai dengan ini hanya 3 miliar. Tapi juga mereka sudah tidak aktif karena tahun 19 sampai 2004. Nah, dan masih ada lagi nih saudara. Ya? Selain itu di Papua Barat dan Gunung Kidul masih ada 3 daerah lain yang seluruh anggota DPRD-nya menjadi tersangka kasus korupsi, yaitu di Kabupaten Bolang Mangondo Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Provinsi Sumatera Barat. Sudah 5 daerah yang seluruh anggota dewannya. Semoga bisa KPK segera mengusut ya ini dan membersihkan pemerintahan. Betul. Ini ada dari tindak pengadilan, pihak pengadilan sudah mengusut. Kita tunggu sekarang ya bagaimana jaksa bereaksi atas hal ini. Nah, ini ada informasi apa lagi nih? Kita sejenak beralih ke soal lain ya Beverly ya, karena ada soal Pondok Pesantren Serambi Rasul Ceweng di Desa Sedang Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur siap menampung caleg atau calon anggota legislatif yang gagal atau bahkan mengalami depresi dan stres berat jika mereka mengalami hal ini pada pasca pemilu 9 April nanti, Dev. Tinggal 1 bulan lagi kita lihat apa yang akan terjadi nantinya ya. Ya saudara, pondok pesantren ini merawat pasien gangguan jiwa tanpa memungut biaya alias gratis. Seperti inilah suasana Pondok Pesantren Serambi Rasul Ceweng di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Dander. Sekilas tak ada bedanya dengan pondok lainnya. Yang membedakan adanya puluhan pasien yang mengalami gangguan jiwa yang sedang menjalani perawatan. Mereka dirawat di dalam pondok secara gratis tanpa dipungut biaya. Selain terapi, metode yang digunakan adalah dengan mengajarkan untuk mengingat kembali aktivitas sebagai manusia normal, seperti mencuci baju, membersihkan tempat tinggal, dan aktivitas lainnya, sehingga mereka bisa berinteraksi secara normal dengan masyarakat. Mereka juga diajarkan untuk mengaji dan sholat. Pondok juga sudah bersiap untuk menerima para caleg yang depresi atau stres karena gagal menjadi anggota dewan pada pemilu April mendatang. Berapa pasien yang ada di sini gangguan jiwa ini? 36 pasien dari beberapa daerah. Yang ada keluarganya semua ini? Yang kita ambil di jalan Sawo 11. Terus yang dititipkan keluarganya dari 11 itu jumlah 36. Enggak, untuk persiapan pasca pilek ini sudah ada? Sudah kita siapkan tempat untuk persiapan teman-teman yang nyalek nggak jadi. Dulu dari Lamongan kan ada 3, biasanya banyak untuk yang nyalek nggak jadi, calon kepala desa nggak jadi. Waktu yang dibutuhkan untuk pasien agar bisa sembuh tergantung dari tingkat gangguan jiwa yang dialami. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro.